Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancang desain interior. Anak-anak udah pada makan belum? Udah ya kayaknya, soalnya muka-mukanya udah muka-muka sehat bugar gitu. Semoga bisa menerima materi hari ini dengan baik dan benar ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bahan material finishing interior. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin ya pembacaan doanya. Baik, baca doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya untuk presensi, Ibu sudah menyiapkan link presensi di chat Zoom ya anak-anak. Boleh dicek nanti dan kalian isi presensinya ya. Oke, sebelumnya anak-anak tahu nggak sih bahan material finishing interior itu dia sangat penting digunakan dalam satu bangunan, dalam setiap ruangan juga itu sangat penting digunakan gitu. Kenapa? Nah, ada yang tahu kenapa finishing interior itu diperlukan? Ya, betul. Finishing interior itu diperlukan untuk untuk estetika gitu, untuk kenyamanan kita dalam satu ruangan gitu. Bayangkan kalau misalnya ruangannya polosan banget, nggak ada apa-apa, kan kita kayak apa sih ini apa gitu. Tapi kalau misalnya dipakein finishing interior, dipakein interior yang bagus gitu, bahan-bahan yang bagus, kita kan jadi nyaman di tempat itu ya. Oke, lalu di sini Ibu akan selalu meminta kepada kalian untuk selalu bersikap jujur gitu ya dalam setiap agenda yang dilakukan dalam mata pelajaran Ibu ataupun di setiap kehidupan kalian, karena kejujuran itu penting ya. Kejujuran itu hal yang utama. Lalu Ibu juga akan seperti biasa bakalan memberikan nanti tempat sendiri untuk skor kejujuran kalian di ujian nanti ya. Oke, tadi kan Ibu udah jelasin ya apa pentingnya material finishing interior itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, di sini kalian tuh suka ngelihat apa aja sih? Suka ngelihat bahan material finishing interior tuh yang paling sering dilihat tuh apa aja sih gitu? Aku sering lihat bahan-bahan kayu, Ibu. Iya, Ibu, aku juga sering lihat bahan-bahan kayu. Iya, betul. Ya, benar. Kita paling sering digunakan itu adalah kayu ya, bahan material finishing interior kayu. Benar, karena bahan material finishing interior kayu itu dia paling mudah gitu ya digunakan, jadi paling banyak juga. Lalu nih ada lagi tuh pertanyaan Ibu yang kedua. Kalian tuh apa sih bahan material finishing interior yang kalian favoritkan gitu? Bahan material finishing interior yang favorit banget nih buat kalian gitu. Aku suka ini, Ibu, yang berbahan kayu itu, mereka alami banget, aku suka gitu. Ya, oke, makasih. Oke, selain itu juga Ibu akan menjelaskan di sini tuh ada tujuan pembelajaran dari materi ini tuh agar kalian tuh bisa gitu menempatkan atau menyusun bahan material finishing interior apa aja yang bisa digunakan dalam satu ruangan gitu ya. Ibu harap kalian bisa melakukannya ya, tercapai tujuan itu. Oke, karena tadi kita udah sedikit-sedikit berbincang tentang bahan material finishing interior, sekarang kita masuk ke materi intinya ya anak-anak. Oke, bahan material finishing interior itu ada apa sih Bu maksudnya gitu. Bahan material pada desain interior yaitu bahan yang diperlukan dalam suatu desain interior. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Yang tadi Ibu bilang kan, pentingnya bahan material finishing interior itu untuk membuat kenyamanan gitu, untuk menarik hati dan mata gitu ya dalam satu ruangan. Nah, bahan material finishing interior itu ada apa aja sih Bu? Itu ada beberapa macam nih anak-anak. Yang pertama itu ada kayu. Nah, kayu kalian tahu kan kayu itu apa gitu. Nah, di sini Bu akan menjelaskan definisi kayu dulu. Yang pertama, kayu itu merupakan satu dari beberapa bahan konstruksi yang sudah lama dikenal di masyarakat ya anak-anak. Didapatkan dari semacam tanaman yang tumbuh di alam dan dapat diperbaharui secara alami.
Jadi kayu ini dia dapatnya dari apa? Dari pohon, betul. Tapi kayu ini bisa digunakan untuk bahan konstruksi, baik secara struktural maupun bahan materi untuk interiornya gitu. Lalu penggunaan kayu itu untuk apa sih? Nah, secara alami kayu memiliki bermacam-macam warna bentuk serat, sehingga untuk bangunan ekspos material kayu tidak banyak memerlukan perlakuan tambahan. Jadi karena dia tuh kan bermacam-macam ya seratnya tuh dari tergantung pohonnya. Nah, jadi dia nggak perlu tuh kita corak-corak lagi, nggak perlu kita rubah-rubah lagi, tuh udah bagus gitu, udah enak dipandang gitu ya anak-anak. Lalu di sini ada sifat-sifat kayu. Ada dua nih anak-anak. Yang pertama ada sifat fisik dan sifat mekanis. Ibu akan menjelaskan dulu dari sifat fisik ya. Sifat fisik itu yang pertama, sifat fisik kayu adalah kandungan airnya, kandungan air. Jadi dia memiliki banyak kandungan air, mampu menyerap dan melepaskan air tergantung kondisi lingkungan seperti temperatur dan kelembaban udara. Jadi dia tuh sangat tergantung kondisi gitu, kondisional gitu untuk menyerap dan melepaskan air itu gitu ya si kayu ini. Lalu dia kepadatan atau berat unit sebuah kayu dinyatakan sebagai berat per unit volume. Lalu yang ketiga adalah kerusakan atau cacat pada kayu dapat mengurangi kekuatan dan bahkan kayu yang cacat tersebut tidak bisa dipakai untuk bahan konstruksi atau bahan interior gitu ya. Jadi cacat kayu itu bisa berakibat fatal sampai dia tuh nggak bisa digunakan gitu untuk bahan konstruksi atau desain interior. Nah, selanjutnya ada sifat mekanis nih anak-anak. Sifat mekanis kayu yang pertama itu ada dia memiliki kuat tarik yang lebih besar pada arah panjang batang, atau bisa disebut dia sejajar dengan serat ya. Lalu dia yang kedua memiliki kuat lentur kayu, merupakan salah satu sifat mekanik kayu yang paling tertinggi gitu. Jadi dia tuh kayu tuh memiliki kuat lentur yang sangat tinggi dibandingkan sifat mekanis yang lainnya, dibanding kuat tarik dan lain-lain gitu. Dia kayu kuat lenturnya tinggi sekali. Lalu kekuatan geser kayu akan didukung oleh zat lignin, dan yang terakhir adalah perilaku kayu terhadap temperatur itu tinggi. Jadi dia tadi bisa yang ibu bilang dia kondisional gitu. Jadi dia sangat bergantung pada temperatur gitu, sangat mudah menyerap temperatur gitu. Lalu yang kedua itu jenisnya ada particle board. Particle board itu apa sih Bu? Nah, ibu jelasin ya. Particle board adalah kayu olahan yang terbuat dari potongan kayu dan perekat sintetis yang kemudian dipreskan gitu ya, dan dicetak atau bisa disebut ekstrusi. Kayu ini termasuk dalam kategori kayu lapis. Umumnya ketebalan dari kayu jenis ini berkisar di bawah 3 mm. Gitu. Jadi kayu caranya tuh dia potongan-potongan kayu itu tuh direketin gitu, ditempelin, terus dipres, ditekan banget dan dicetak gitu. Jadi nanti jatuhnya dia kayak kayu lapis gitu. Tapi dia punya tingginya cuman tebalnya cuma di bawah 3 mm ya. Nah, particle board ini juga punya karakteristik dan tipe-tipe anak-anak. Yang pertama karakteristiknya nih ya, ibu bakal jelasin. Karakteristik yang pertama particle board itu dia memiliki tingkat kepadatan yang lebih baik dan seragam kualitasnya satu dengan yang lain gitu. Jadi tingkat kepadatannya tuh bagus lah gitu ya. Lalu yang kedua dia bobot dari material ini ringan. Jadi particle board ini dia tuh beratnya ringan gitu, bobotnya ringan, jadi mudah dibawa-bawa gitu ya, mudah diangkat-angkat gitu. Lalu harganya murah. Jadi kita kalau misalnya lagi budgetnya lagi dikit gitu ya, kita bisa nih gunain particle board ini buat bahan material yang bisa kita pakai untuk desain interior kita gitu, buat finishing interior kita. Lalu yang ketiga lalu selanjutnya itu ada dapat menerapkan warna ataupun menambahkan kayu veneer. Jadi bisa dikasih tambahan apapun untuk cantik atau memperindah si particle board ini ya. Bisa pakai cat, bisa pakai kayu veneer gitu. Lalu selanjutnya karakteristiknya itu material ini memiliki daya serap yang tinggi gitu. Jadi dia gampang menyerap segala gitu. Dan bahannya tidak cukup ramah untuk lingkungan gitu. Ini salah satu kekurangannya gitu ya. Lalu particle board ini juga punya tipe-tipe tertentu nih. Yang pertama ada laminate particle board. Oke, laminate particle board yaitu dia produk ini tuh dia memiliki lapisan laminasi tipis yang dipasang pada bagian permukaannya. Lapisan laminasi tersebut menjadikan kayu olahan ini lebih menarik untuk dipandang. Kalian tahu kayak laminasi gitu kan? Nah,
yaitu digunakan dalam melapisi laminate particle board ini. Lalu yang kedua dia ada veneer particle board. Nah, veneer ini merupakan sebutan lain untuk lembaran tipis kayu yang dihasilkan dari serutan kayu gelondong. Sama halnya dengan laminasi, veneer akan diaplikasikan di permukaan depan dan dari kayu olahan ini gitu. Jadi dia diaplikasinya di permukaan juga sama kayak laminasi. Kalau buat veneer ini bedanya, kalau veneer ini dia dari serutan kayu gelondong gitu. Nah, kalau yang ketiga itu ada Kimlin bonded particle board. Dia itu kayu olahan menggunakan semen sebagai perekat utama untuk membentukannya menjadi satu kesatuan utuh. Spesialnya kayu olahan tipe ini punya ketahanan yang tinggi terhadap kelembaban, pembusukan hingga api. Jadi dia itu jarang gitu dimiliki oleh kayu yang lain. Dan yang terakhir tipenya itu ada melamin particle board. Nah, lembaran melamin menjadi permukaan utama dari kayu olahan jenis ini. Agar melamin tersebut bisa menempel dengan baik, selain bahan resin ditambahkan juga material sejenis lilin untuk menerapkan melamin pada permukaan kayu ya anak-anak. Lalu Oke, tadi kan Ibu udah jelasin tentang particle board ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan jelasin mengenai blockboard. Blockboard itu apa sih, Bu? Nah, papan blockboard merupakan sebuah bahan olahan dari sebuah kayu yang dibuat dengan cara dipadatkan oleh mesin, lalu ditempelkan menjadi satu dan diberikan bahan pelapis untuk menjadi sebuah lembaran yang menyerupai papan gitu. Jadi nanti hasil akhirnya tuh dia kayak papan gitu ya. Lalu di sini tuh ada karakteristik blockboard ya. Karakteristik blockboard itu ada apa sih, Bu? Nah, blockboard itu adalah kayu yang empuk sehingga lebih mudah diaplikasikan untuk menjadi berbagai bentuk. Dibandingkan jenis triplek lainnya, blockboard ini termasuk ke dalam yang terkuat karena proses pembuatannya memang lebih lama. Lapisan luarnya memiliki ketebalan 0,5 sampai 2 mm gitu. Jadi karena prosesnya lama, hasilnya juga berarti bagus dong. Semua hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya, anak-anak. Lalu blockboard ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya anak-anak. Yang pertama, kelebihan blockboard itu dia memiliki bentuk dan ukuran yang sangat presisi, jadi sama gitu ya semuanya. Lalu yang kedua, sisi bagian lebarnya itu lebih luas daripada kayu alami gitu. Lalu yang ketiga, dia gampang dalam pemotongan menggunakan gergaji, jadi nggak perlu susah-susah gitu, pakai gergaji juga dia bisa kepotong. Lalu yang keempat itu ada kekuatannya lebih baik dibandingkan kayu olahan yang lain, tadi kan dijelaskan. Dan yang terakhir itu ada pengerjaan finishing furniturnya pun lebih mudah. Lalu untuk kekurangannya itu daya dukung pada arah melintang serat kayu sangat lemah. Lalu yang kedua, bentuknya tidak bisa dilengkungkan karena keras dan kaku. Jadi tadi emang pemotongannya mudah tapi tidak bisa dilengkungkan gitu ya untuk blockboard ini. Lalu yang ketiga adalah dibutuhkan lem kayu untuk memperkuat sambungannya. Lalu yang keempat adalah kualitas potongan-potongan kayu penyusunnya tidak seragam karena berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah kekurangannya cepat rusak apabila terkena air atau udara yang lembab. Jadi kalau misalnya dia terkena air terus, udaranya lembab terus, disimpannya di tempat udara yang lembab, dia akan cepat rusak gitu ya blockboard ini. Oke, selanjutnya ada bahan penutup lantai nih anak-anak. Bahan penutup lantai itu apa sih, Bu? Nah, penutup lantai atau pelapis lantai dalam hal ini adalah material akhir yang melapisi struktur lantai dan menjadi permukaan untuk berpijak gitu. Material yang diklasifikasikan sebagai penutup lantai termasuk karpet, linoleum, dan vinil, kayu laminasi, ubin, keramik, batu, dan masih banyak lagi gitu ya anak-anak. Selanjutnya itu ada fungsi dari bahan penutup lantai. Fungsinya itu apa sih, Bu? Fungsinya adalah untuk memberikan kenyamanan, daya tahan, keamanan, dan dekorasi. Kan kalau misalnya kita nggak pakai penutup lantai, langsung tanah aja gitu, kan kadang kita nggak nyaman ya gitu. Terus kalau keamanannya juga kayak takut kenapa-napa gitu, kayak misalnya takut ada hewan dari tanah muncul gitu, terus atau ntar ternyata longsor, banjir gitu atau kayak gimana, itu kan bakal agak susah gitu ya. Lalu di sini ada juga jenis-jenis bahan penutup lantai nih anak-anak. Yang pertama ada lantai keramik. Nah, lantai keramik itu dia merupakan salah satu jenis bahan penutup lantai yang banyak dipakai dan juga populer karena memiliki banyak
warna, motif, ukuran, dan tekstur. Selain itu, keramik juga memiliki varian harga yang terjangkau sehingga cukup banyak diminati. Salah satu keunggulan keramik adalah tidak meneruskan panas. Jadi dia itu selalu dingin gitu ya suhunya. Dan sehingga ruangan terasa sejuk. Berikut beberapa merek yang cukup banyak digunakan untuk keramik itu. Yang pertama adalah Roman, Mulia, KIA, Platinum, dan Milan. Lalu ada juga lantai granit. Nah, lantai granit itu apa sih? Lantai granit itu dia mempunyai kualitas bahan yang jauh lebih baik sehingga akan lebih awet dan tahan lama dibandingkan yang lainnya gitu ya penggunaannya itu. Lalu hal tersebut dikarenakan apa sih? Dikarenakan lantai ini memiliki daya serap air yang sangat kecil, jadi dia nggak gampang nyerap air. Lalu kalau udah gak gampang nyerap air tuh bakal gimana Bu? Nah, pastinya dia tuh struktur bahannya menjadi lebih kuat, padat, dan tahan terhadap goresan. Jadi kan emang air kalau misalnya lama-lama dia bakal merusak ya anak-anak. Tapi kalau misalnya tahan air ya berarti tahan gitu semuanya. Nah, lalu ada lantai marmer. Marmer atau juga biasa disebut dengan marble ini merupakan batuan alam yang diambil dan dipotong sesuai dengan selera konsumen. Secara umum, ukuran marmer yang banyak kita temukan adalah ukuran slab besar. Karena marmer merupakan bahan alam, maka kekuatan dan porositasnya lebih rendah dibandingkan lantai granit. Jadi porositasnya tuh rendah gitu sama dibanding yang granit karena dia dari alam. Maka tetapi secara motif dia itu bagus banget gitu. Motif dan warnanya itu enak gitu dipandang gitu. Lalu lantai marmer ini juga punya keunggulan tersendiri, yaitu dia tidak bisa didapat dari bahan lantai lainnya karena dia kan langsung dari alam gitu ya. Lalu lantai plester. Lantai plester adalah jenis lantai yang sederhana dan memiliki harga cukup terjangkau. Untuk pengaplikasiannya mungkin sedikit lebih repot karena harus mengaci permukaan lantai hingga halus dan juga pemolesannya agar terlihat mengkilap gitu. Jadi dia sederhana dan murah gitu ya. Tapi ya agak susah aja pengaplikasiannya. Lalu ada lantai tegel. Lantai yang berjenis tegel atau ubin ini terbuat dari pasir dan campuran semen, memiliki berbagai motif klasik dan harganya terjangkau. Lantai tegel bisa dikatakan sebagai cikal bakal penutup lantai modern, tetapi seiring waktu teknologi ini juga udah ditinggalkan gitu, udah jarang ngepakai lantai tegel ini karena lalu tegel ini tergolong awet sebenarnya dan memiliki banyak variasi warna sehingga dapat dicocokkan dengan selera masing-masing gitu karena bermacam-macam. Lalu ada lantai kayu. Lantai kayu memiliki dua jenis yang berbeda nih anak-anak. Yang pertama itu dia ada lantai parket dan yang kedua itu ada lantai kayu laminating. Meski berbeda, keduanya ini terbuat dari bahan kayu sama aja gitu. Lantai parketnya merupakan kumpulan keping kayu yang dipres dan mengunci satu sama lain, jadi saling mengunci. Nah, kalau lantai kayu laminating dia adalah kayu yang diolah dan permukaannya menampilkan hasil printing. Nah, lantai kayu ini juga cocok untuk orang yang menyukai suasana alam gitu, karena kesannya kan alami ya, dari alam gitu kayu itu. Akan tetapi lantai kayu ini tidak akan tahan dengan kelembaban yang tinggi dan sedikit susah dibersihkan saat ada noda cair gitu. Jadi dia enak tapi gak tahan lama gitu. Kalau misalnya terlalu lembab. Lalu dia ada lantai karpet. Dia lantai perawatannya itu terbilang sulit ya kan. Biasanya penghuni rumah hanya menggunakan karpet pada area tertentu, biasanya kayak di ruang tamu, ruang keluarga, ruang anak, sampai ruang sholat gitu, buat jadi bahan penutup lantai. Kenapa sih cuma di ruang tertentu? Ya karena dia sifat bahannya itu sangat mudah menyimpan kotoran gitu, jadi kotoran tuh gampang terserap ke dalam bahan karpet ini atau juga debu gitu. Nah jadi harus dicuci gitu, dan biasanya aplikasi karpet itu tidak permanen untuk memudahkan pembersihannya gitu. Jadi biasanya dia pakainya kayak asal dipasang aja, nggak ditempelin pakai apa-apa karena dia kan nanti akan sering dicuci gitu ya untuk pembersihannya. Oke, untuk materi hari ini segitu dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menjelaskan beberapa hal lagi. Oke, tadi kan Ibu udah jelasin ya tentang bahan material finishing interior, dan kalian udah nggak ada yang mau ditanya lagi, berarti insya Allah udah paham. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi nggak apa-apa, nanti kalian bisa tanya Ibu langsung. Mau langsung secara offline atau mau chat juga nggak apa-apa ya, Ibu terima.
Lalu di sini tuh nanti ibu bakal ngadain tugas nih, tugas besar buat kalian. Tugasnya itu nanti kalian harus, ini tugas kelompok ya. Nah itu nanti kalian harus cari bahan material yang ibu suruh per kelompoknya. Lalu kalian pasang sesuai penempatannya. Lalu kalian berikan kendala-kendala gitu pada bahan material itu, kayak misalnya dikasih air, terus disimpan di tempat yang lembab gitu ya. Nah nanti kalian teliti, terus kalian buat laporan juga dari penelitian itu. Jadi apa yang kalian dapetin gitu, misalnya vinir tuh dia vinir tuh dia karakteristiknya kayak gimana gitu, dia tahan terhadap air atau enggak, kayak gitu. Nah, ibu kasih waktu sama kalian itu 18 hari dari hari ini. Jadi 18 hari ke depan kalian harus mengumpulkan hasil laporannya ya ke ibu. Dan juga kalian nanti akan mempresentasikan gitu. Nah, selama waktu itu, sepanjang waktu itu kalian bisa tanya-tanya ke ibu, baik di luar pelajaran juga nggak apa-apa. Tapi ibu akan ngadain pertemuan khusus untuk asistensi atau bimbingan gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain gitu, kita diskusi secara langsung. Terus nanti kalian presentasikan hasil laporannya di depan kelas sambil kita diskusi gitu dengan kelompok-kelompok lainnya. Jadi lalu nanti juga ibu akan adain ujian dan semuanya sudah gitu. Setelah ujian selesai, terus udah, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan tentang tugas ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ibu. Tidak bu. Baik, jika tidak ada, kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat anak-anak semua dalam mata pelajaran ini. Ibu sangat senang, semoga manfaatnya bisa dapat kalian rasakan dari ilmu yang ibu sampaikan tadi. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.